Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatunisa, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern dengan dosen pengampu Bapak Ulfi Putra Sani SAG. Dalam video singkat ini, saya akan sedikit memaparkan tentang sebuah kitab tafsir pertengahan modern, yaitu nama kitab tafsirnya adalah Tafsir Nazm Duror fi Tanasub Ayat Waswar, atau yang lebih dikenal dengan Al-Biqai. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Burhanuddin Abu Al-Hasan Ibrahim bin Umar bin Hasan Ar-Rubat bin Ali bin Abi Bakar Al-Biqai Al-Kharbawi Ad-Damishqi Asy-Syafi'i, atau yang lebih populer dengan Al-Biqai. Nama Al-Kharbawi ini diambil dari suatu daerah yang dimana daerah tersebut berlimpah airnya yang ada di lembah Biqai di Lebanon. Di tempat tersebut juga Al-Biqai dilahirkan pada tahun 809 Hijriah. Pada masa kecilnya, beliau sudah menjadi seorang hafiz Quran atau penghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Dan beliau juga menguasai berbagai ilmu-ilmu lainnya, tidak hanya ilmu tafsir tetapi seperti ilmu qiraat, ilmu syariat dan bahasa Arab, bahkan ilmu aljabar. Beliau berguru kepada seorang guru bernama Al-Ashqalani. Dikarenakan kecerdasannya beliau itu, Al-Ashqalani memberi gelar kepada Al-Biqai dengan gelar Al-Alama. Dalam menulis karya-karyanya, yaitu salah satunya kitab Tafsir Nazm Duror fi Tanasub Ayat Waswar ini ditulis pada bulan Sya'ban 861 Hijriah, tepatnya di Kairo. Dalam penulisan kitab ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 14 tahun. Dikarenakan beliau sangat merenungkan dan menemukan munasabah antar ayat dan antar surat. Nah, dalam kitab tafsir ini menjelaskan lebih menjelaskan tentang munasabah antar ayat atau antar surah. Nah, Al-Biqai ini memakai dalam menafsirkan suatu ayat, Al-Biqai menggunakan metode penafsiran, yaitu metode tahlili atau analisis, yaitu mencakup dari seluruh aspek-aspek yang lain. Dan sumber penafsiran yang dipakai oleh Al-Biqai ini yaitu ar-ru'i, atau yang berasal dari akal. Dan kecenderungan tafsir atau corak tafsir yang ada dalam kitab tafsir ini lebih condong kepada bahasa atau lugawi. Oleh karena itu, corak yang ada pada kitab tafsir ini bisa dibilang corak lugawi atau bahasa, karena beliau lebih menggunakan dari segi balaghohnya. Lalu ada beberapa alasan mengapa beliau mengangkat munasabah antar ayat dalam kitab tafsirnya. Beliau berpendapat bahwasannya pada zaman beliau ini sangat minim pembahasan mengenai munasabah dalam Al-Quran. Sedangkan munasabah ini menurut beliau itu merupakan suatu bentuk kemukjizatan dalam Al-Quran dan dapat membantu dalam memahami Al-Quran. Dalam sistematika penulisan kitab tafsir ini, Al-Biqai ini sangat memperhatikan dalam menulisnya. Yang pertama itu, beliau memperhatikan terlebih dahulu mengenai tujuan umum suatu surat. Jadi beliau ini mencari terlebih dahulu mengapa surat itu diturunkan. Lalu melihat unsur-unsur yang terlibat dalam menggolongkan tujuan umum tersebut. Dan yang ketiga itu mengaitkan ayat-ayat hukum dengan ayat-ayat yang lain. Jadi beliau itu jika menemukan suatu ayat hukmiyah atau ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum, beliau akan mencoba mencari kesinambungan antara ayat-ayat hukum itu dengan ayat-ayat yang lain. Oh ya, kitab tafsir ini terdiri dari 8 juz atau 8 jilid. Baik, di setiap
kitab tafsir itu sudah semestinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kitab tafsir ini yang pertama itu terperinci dalam memaparkan segi balaghahnya. Jadi Al-Biqai ini sangat mementingkan dari segi bahasanya. Jadi para pembaca itu bisa lebih memahami dan lebih memahami secara mendalam secara bahasa. Lalu konsisten dalam menjelaskan munasabah antar ayat dalam satu surah. Jadi beliau ini sangat konsisten dan tidak berubah jika melakukan suatu munasabah antar ayat. Lalu yang ketiga, dalam penjelasan munasabah ayat ini beliau itu sangat bersifat runtut. Jadi beruntutnya itu seperti dari surat Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu selanjutnya seperti beruntut dari surat satu ke surat yang lainnya dan tidak acak-acakan. Nah, di samping itu selain ada kelebihan, kitab tafsir ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu salah satunya terlalu panjang dalam menjelaskan mengenai ayat. Jadi dalam kitab tafsir ini Al-Biqai ini dalam menafsirkan suatu ayat itu sangat sangat kompleks sekali, bukan ya, sangat panjang, sangat luas. Jadi seorang pembaca itu harus lebih memahami ayat-ayat tersebut, tentang penjelasan dari makna ayat-ayat tersebut. Lalu adanya kesenjangan dalam menjelaskan munasabah antara surah Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Nah, di samping kelebihan dan kekurangan itu terdapat juga komentar-komentar ulama mengenai kitab tersebut. Jadi ada beberapa ulama yang mengomentari tentang kitab tafsir Al-Biqai ini. Yang pertama itu ada Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani ini menilai bahwa Al-Biqai ini sebagai pakar dalam disiplin ilmu agama, tidak hanya tafsir. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwasannya Al-Biqai ini tidak hanya menguasai dalam bidang ilmu tafsir, akan tetapi ilmu yang lainnya. Lalu ulama Quraisy Shihab juga menyimpulkan bahwa salah satu keistimewaan atau kitab ini, meskipun ukurannya terfokus pada keserasian antar ayat dan surah, akan tetapi urusan tentang tafsir dalam ayat-ayat itu tidak terabaikan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.